Cek fakta, Ketua Umum PDIP Megawati dikabarkan jadi penggagas ide RUU HIP. Hoaks atau fakta? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Sambung Online. Dalam beberapa minggu terakhir, isu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP ramai diperbincangkan masyarakat, terlebih tokoh-tokoh terkemuka muncul untuk menolak dan meminta RUU tersebut dicabut. Dalam sebuah unggahan di Facebook, akun Raihan Zaidan mengunggah foto dalam kolom komentar yang merupakan hasil tangkapan layar artikel berjudul #Maksulkan JKW, bubarkan PDIP, trending. RUU HIP dituding ide Megawati, berlogo salah satu media di Indonesia yakni Viva yang dipublikasikan pada 16 Juni 2020 pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Turnback Hoax Mavindo melaporkan sebagaimana dikutip pikiranrakyatdepok.com. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil suntingan dengan judul artikel yang berbeda dari sumber aslinya. Setelah melakukan pencarian, tidak ada artikel yang memuat judul seperti yang diunggah Raihan Zaidan. Pada jam yang sama dengan tangkapan layar suntingan tersebut, ditemukan artikel berjudul RUU HIP dituding ide Megawati yang menjadi sumber asli Viva. Dalam artikel tersebut, saat itu media sosial Twitter diramaikan dengan trending maksulkan JKW bubarkan PDIP dengan lebih dari 11.000 tweet terkait. Sebagian warganet yang turut meramaikan tagar itu menuding Presiden Joko Widodo dan PDIP sebagai penyebab munculnya penolakan dan gejolak di tengah masyarakat terhadap RUU HIP. Sebagaimana lagi bahkan menganggap Megawati Soekarno Putri sebagai penggagas RUU HIP dan menudingnya telah menyebarkan kerusuhan. Klaim tersebut pertama kali beredar dari cuplikan video pidato Megawati Soekarno Putri dalam agenda hari ulang tahun PDIP ke-44 yang digelar di Senayan. Namun video tersebut telah disunting dengan cara dipotong kemudian ditambahkan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam video hasil suntingan itu, Megawati tampak mengatakan ketuhanan dengan cara kebudayaan yang memicu timbulnya tagar maksulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Bukan hanya itu, video hasil suntingan juga diunggah oleh @570664464 dengan narasi provokatif sebagai berikut. Jelas ya, RUU HIP itu ide Megawati PDIP. Dia peras Pancasila menjadi Trisila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, posisi terbawah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Maksudnya apa? Mau merubah Indonesia menjadi komunis? Jangan mimpi. #tolak neo-otoriter, ucap narasi yang beredar. Dengan begitu, unggahan yang mengatasnamakan media oleh Raihan Zaidan merupakan konten yang dimanipulasi dan cenderung menyesatkan para pembaca. Di sisi lain, PDIP sindir fraksi yang tiba-tiba lepas tangan soal RUU HIP. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Arya Bima, menyayangkan sikap sejumlah fraksi partai politik yang seolah lepas tangan terkait rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Terlebih, kata Arya, partai-partai tersebut belakangan menyalahkan anggota dewan atau parpol lain. Padahal menurutnya, seluruh fraksi parpol di DPR dalam rapat di Badan Legislasi atau Baleg DPR RI telah setuju untuk membawa RUU HIP ke tingkat rapat paripurna DPR RI tanpa memberikan catatan. Ini kan lucu, dari proses di Baleg, pandangan dari poksi-poksinya atau kelompok fraksi.
juga menyetujui untuk dibawa ke rapat paripurna. Di rapat paripurna, saya juga hadir di sini, juga tidak ada yang memberi catatan-catatan, kata Arya saat menginterupsi rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 18 Juni 2020. Tapi seolah-olah kemudian di publik lepas tangan begitu. Jangan begitu saja dengan menyalahkan beberapa orang dan beberapa partai. Ini yang saya sangat menyayangkan, dia melanjutkan. Arya pun meminta agar fraksi parpol di DPR tidak bersikap seperti itu terhadap rancangan regulasi yang telah disepakati menjadi inisiatif DPR RI. Dia meminta agar pimpinan DPR mengabaikan atau mengembalikan proses jalan persidangan ke mekanisme yang telah diatur bila ingin menganulir atau membahas ulang RUU HIP. Arya berkata bahwa pematangan RUU HIP bisa dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang menyatakan keberatan dalam rapat-rapat pendapat dengan panitia kerja atau panja RUU HIP yang telah dibentuk di balik DPR atau dengan membentuk panitia khusus RUU HIP. Bagaimana undang-undang itu perlu dimatangkan kembali, perlu dicermati lagi, dibahas dengan mengundang yang keberatan di dalam RDP oleh panja atau pansus yang akan dibentuk, ucapnya. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, bendahara fraksi PKS Abu Bakar Al-Habsyi berkata bahwa RUU HIP lebih baik dibatalkan. Ia pun meminta agar DPR secara institusi menyampaikan ke publik bahwa RUU HIP akan di-drop dari daftar legislasi yang dibahas atau akan disahkan. Menurut Abu Bakar, langkah itu akan membuat masyarakat tenang serta memberikan dampak positif terhadap daya tahan tubuh masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Alangkah lebih baik dibatalkan saja RUU ini. Kita sampaikan ke publik rancangan ini akan di-drop. Tentu akan membuat masyarakat adem, tenang, nyaman, dan aman, katanya. Pemerintah sebelumnya telah meminta pembahasan RUU HIP ditunda. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Pernyataan ini disampaikan Mahfud melalui cuitan di akun Twitter resmi miliknya @mohmahfudmd. Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya. Demikian kicauan Mahfud di akun Twitternya pada Selasa 16 Juni 2020. Tak hanya menunda, kata Mahfud, pemerintah juga meminta DPR sebagai pengusul pembahasan RUU agar berdialog dengan masyarakat terlebih dahulu. Sementara itu, tidak ada takutnya kader Partai Banteng ini berani serduk Jokowi. Politisi PDIP Arteria Dahlan meminta kepada Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli untuk menyampaikan ke Presiden Jokowi berhati-hati dalam mengusulkan rancangan undang-undang ke DPR. Termasuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang dianggap merugikan partai berlogo banteng. Ia mengatakan jika sikap PDIP tegas sejak bertahun silam dengan ditekennya TAP MPR nomor 1 tahun 2003 sebagai penguat TAP MPR 25 tentang larangan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. TAP MPR nomor 1 tahun 2003 penguatan TAP MPRS nomor 25 itu buatannya zaman Ibu Megawati. Clear sudah. Larangan Marxisme, Leninisme, Komunisme, clear. Kok tiba-tiba dengan begini RUU HIP diangkat lagi isu komunisme? Ini yang saya katakan harga mahal bagi kami, Pak Menteri. Secara elektoral tergerus, secara ideologis ya ini juga kami dirugikan, ujarnya di gedung DPR pada Senin 22 Juni 2020. Lanjutnya, ia menegaskan Menkumham untuk segera menyampaikan ke Presiden Jokowi agar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Mohon Pak Menteri bisa disampaikan kepada pimpinannya agar kadang-kadang dalam mengambil kebijakan itu bisa lebih arif dan bijaksana lagi, tegasnya. Sebelumnya, ia juga mengatakan permasalahan RUU yang diusulkan pemerintah seringkali diklaimnya merugikan DPR. Seperti rancangan Undang-Undang KPK hingga Omnibus RUU Law Cipta Kerja yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ada etika bernegara, Pak Menteri. Kadang-kadang DPR selalu dan bersedia untuk menjadi pihak yang salah. Bicara undang-undang bisa urun rembuk.
dialog dan kasih masukan. Dialog, kata Bung Karno, bukan langsung memutus sepihak, memberikan justifikasi, tuturnya.